Roh kesal bisa dengan jelas mendengar kata-kata Wang Lin, tetapi matanya dipenuhi dengan kedinginan dan kesedihan. Itu terus menggigit jari Wang Lin seolah ingin Wang Lin merasakan 100 tahun kebencian sekaligus. Wang Lin menatap anak itu untuk waktu yang lama dan mendesah. Kebencian yang masuk ke tubuhnya tidak bisa mempengaruhinya. Guntur di dalam dirinya hanya perlu menyapu tubuhnya dan semua itu akan hilang. Setelah merenung sejenak, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan pembatasan yang tak terhitung muncul di sekitar kabut hitam. Saat penjaga surgawi menarik diri, pembatasan tiba-tiba menyusut. Kabut juga menyusut sampai benar-benar tersegel oleh pembatasan. Pada akhirnya Wang Lin dengan lembut mengambil bola pembatasan dengan anak di dalam dan menekannya ke dahinya untuk menyimpannya di dalam manik. Dia membagi sebagian dari jiwa asalnya untuk berada di dalam manik untuk membantu anak terus mengusir kebencian. Wang Lin berbisik, saat ayah telah menangani masalah ini, aku akan melakukan pelatihan tertutup dan menghilangkan kebencianmu. Ping Er, jangan khawatir. Kemudian mengulurkan tangan dan segera meraih jiwa keempat. Dia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan melemparkan jiwa itu ke dalam. Guru Dutian, murid telah mengambil kekuatan jiwa keempat. Kekuatan sebenarnya dari bendera 1 miliar jiwa akan muncul sekali lagi. Wang Lin berbalik dan pandangannya jatuh pada kota di kejauhan. Wang Lin dengan tenang berkata, keluar. Sun Si dengan hati-hati terbang keluar dari kota. Dia telah menyaksikan pertempuran itu. Apakah itu metode keji Liu Mei atau kedatangan leluhur keluarga Huan? Itu semua menyebabkan hatinya kacau balau. Karena turunnya kultivasi, saat dia menghadapi Wang Lin, hatinya dipenuhi dengan kekaguman dan berdebar. Senior. Wang Lin menatap Sun Si. Cahaya pedang di bawah kakinya tidak stabil. Jelas bahwa dia ketakutan saat ini. Wang Lin menghela nafas. Saudara San, tidak perlu seperti ini. Sun Si merenung dalam diam. Dia mengambil napas dalam dan menggenggam tangannya ke Wang Lin sambil berkata dengan getir, Saudara Su, kami bertiga menyembunyikan klon kami sebelumnya sehingga kami bisa menyeretmu ke dalam kekacauan ini dan menjadikanmu kambing hitam kami aku. Wang Lin berbisik, lupakan saja, jangan bicara tentang masalah ini. Apakah leluhur keluarga Ran dan Sanren aman saat ini? Sun Si dengan cepat berkata, leluhur keluarga Ran membuat klon ratusan tahun yang lalu. Dia telah meninggalkan planet Ranyun. Aku tidak tahu keberadaannya, tetapi aku percaya dia seharusnya tidak memiliki masalah. Adapun Zhao Chuanwen, meskipun ia tidak bisa memperbaiki klon, ia memiliki beberapa mantra misterius yang memisahkan jiwa asalnya. Dugaanku ia telah lama meninggalkan planet Ranyun. Wang Lin merenung dan berkata, karena aku telah menerima giok langit dari kalian bertiga, aku akan melakukan yang terbaik. Karena aku tidak tahu di mana mereka berdua berada, aku akan menjaga keamanan keluarga mereka selama 1 abad dan memastikan keluarga mereka hidup terus. Dengan begitu setidaknya aku melakukan tugasku. Sun Si memperlihatkan ekspresi terima kasih dan berkata, Saudara Su, aku akan berterima kasih atas nama mereka. Kemudian dia ragu sejenak dan berkata, namun, keluarga Huan. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit. Seolah tatapannya bisa menembus bintang-bintang dan melihat planet 1000 ilusi. Dia dengan tegas berkata, keluarga Huan tidak akan ada lagi. Dia tidak sombong atau terlalu cepat maju, ide gila muncul di benaknya. Siapapun yang berani menghentikannya membunuh Liu Mei harus mati. Tubuh Sun Si bergetar, dia bisa merasakan niat membunuh muncul di dalam tubuh Wang Lin. Niat membunuh ini terlalu kuat dan begitu meledak, langit dan bumi akan dipenuhi dengan darah. Tingkat kultivasi Sun Si telah menurunkan terlalu jauh. Pada saat ini hatinya bergetar, jadi dia segera menundukkan kepalanya karena dia tidak berani melihat Wang Lin. Wang Lin menundukkan kepalanya untuk melihat Sun Si dan perlahan berkata, berkultivasi di bawah tahap formasi jiwa tidak membutuhkan pemahaman, energi spiritual yang sudah cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasimu. Kamu telah memiliki pengalaman kultivasi, jadi kamu memiliki pemahamanmu sendiri. Aku dapat membantumu mencapai puncak tahap akhir dari Naschen Soul. Adapun formasi jiwa dan seterusnya, usaha sendiri. Dengan begitu kamu masih memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Ascendan, dan bahkan melampaui itu mungkin saja terjadi. Sun Si merenung dan tersenyum masam. Saat aku mencapai Ascendan, aku nyaris tidak berhasil karena keberuntungan belaka. Aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menjalani cobaan hidup dan mati itu lagi. Berpikir tentang percobaan hidup dan mati untuk mencapai tahap Ascendan, Wang Lin menghela nafas dan berkata, aku tidak dapat membantumu mencapai tahap Ascendan. Paling-paling, karena pemahamanmu masih ada, aku dapat membantu Anda mencapai tahap transformasi jiwa. Namun ini akan membutuhkan pil peringkat 8, dan kultivasimu akan berhenti selamanya tanpa ada kemungkinan meningkat. Saat itu di planet Suzaku, Hongdi menarik perhatian negara Suzaku, sehingga Suyu dipromosikan menjadi negara peringkat 5. Master Sekte diangkat langsung dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa menggunakan metode yang serupa, tetapi ia tidak akan pernah menerobos lagi dalam hidupnya. Pada saat ini Wang Lin memiliki pil peringkat 8. Di bawah kendalinya, ia dapat membuatnya sehingga Sun Si dapat menahan efek pil. Sun Si mengepalkan giginya dan berkata, dengan tekad, Saudara Su, aku memilih opsi yang terakhir. Wang Lin tidak berkata lagi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Langit tiba-tiba gelap dan sungai neraka muncul dan membungkus dunia. Untuk meningkatkan tingkat kultivasi Sun Si, banyak energi spiritual diperlukan. Wang Lin tidak bisa melakukan ini sendiri, dia harus menggunakan Dao sendiri sebagai cara mengendalikan energi spiritual di langit dan bumi. Sungai neraka meluas, dan setelah niat Dao Wang Lin memasukinya, seluruh planet bergetar. Vena roh yang hancur di bawah bumi semua mulai berkumpul. Wang Lin dengan lembut berkata, kemampuan ketiga dari sungai neraka, kekuatan dunia bawah.
Sebuah gemuruh keluar dari sungai neraka, dan pada saat yang sama kekuatan hisap yang kuat keluar dari sana juga. Seluruh planet bergetar saat energi spiritual dari Vena roh yang rusak ditarik keluar. Itu terbang keluar dari bawah bumi seperti naga dan diserap oleh sungai neraka. Mata Wang Lin menyala saat dia meraih Sun Si. Dia melemparkan Sun Si ke sungai neraka dan berteriak, "Tutup matamu dan berkultivasi." Di dalam sungai neraka, Sun Si mendengar semburan tangisan sedih yang menyebabkan pikirannya bergetar. Dia dengan cepat menutup matanya dan fokus pada kultivasi. Energi spiritual yang melimpah memasuki tubuhnya. Tak lama setelah itu Wang Lin mengeluarkan pil peringkat 8. Dia menghancurkan lilin di sekitar pil dan aroma obat yang kaya segera keluar. Dia melemparkan pil itu ke sungai neraka. Di tengah jalan, pil itu berubah menjadi gas hijau dan bergabung dengan sungai neraka. 3 hari kemudian, tawa datang dari dalam sungai neraka. Sun Si membuka matanya dan ada kilatan cahaya. Tubuhnya berkedip saat dia melangkah keluar dari sungai neraka. Dia menatap tangannya sendiri dan akal ilahi memindai tubuhnya. Kegembiraan segera memenuhi wajahnya. Dia mengambil napas dalam dan rasa sukacita memenuhi seluruh tubuhnya. Dia membungkuk kepada Wang Lin dan berkata, "Aku selamanya berterima kasih atas bantuan saudara Su." Selama hari-hari ini, Wang Lin terus menggunakan sungai neraka. Sekarang setelah Sun Si keluar, sungai neraka menghilang. Dia dengan tenang berkata, "Kultivasimu telah pulih ke pertengahan tahap transformasi jiwa, tetapi ini adalah batasnya. Kamu tidak perlu berterima kasih, itu hanyalah tugas." Setelah selesai berbicara, Wang Lin mengangkat kepalanya. Menatap langit, dia dengan lembut berkata, "Aku akan menyerahkan hal-hal di sini padamu. Tetapkan keturunan ketiga keluarga dan tunggu aku kembali." Wang Lin maju selangkah dan melesat ke langit. Suasana tidak mampu menghentikan Wang Lin. Dia seperti meteor saat dia bergegas dan menembus planet yang menyegel formasi juga. Kompas bintang berubah menjadi sinar perak yang membawanya ke planet 1000 ilusi. Planet 1000 ilusi jelas ditandai pada batu giok yang telah diberikan Sun Si sebelumnya. Cahaya perak melesat melintasi bintang-bintang membawa niat membunuh yang kuat terkunci ke planet 1000 ilusi. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam cahaya perak. Selama 3 hari Sun Si berkultivasi, Wang Lin menjalankan rencana gila itu ke dalam tindakan. Matanya sangat dingin saat dia melihat ke depan. Keluarga Huan telah berada di planet 1000 ilusi selama bertahun-tahun. Kekuatannya sangat kompleks dan berakar dalam. Namun aku tidak percaya bahwa ada banyak orang dalam keluarga pada langkah kedua. Aku khawatir hanya ada satu orang saat ini. Bagaimanapun kultivator langkah kedua terlalu langka. Jika leluhur keluarga Huan ini mati untuk melindungi Liu Mei, dia pasti akan memiliki bantuan. Bagaimanapun keluarga Huan hanyalah salah satu kekuatan di planet 1000 ilusi. Di planet 1000 ilusi, leluhur keluarga Huan telah mengirimkan perintah untuk semua anggota keluarga langsung untuk berkumpul di bagian selatan planet dan tidak mengizinkan mereka pergi. Selain itu, ia telah membuka formasi perlindungan keluarga Huan yang menutupi bagian selatan planet ini dengan layar cahaya pelindung. Namun ada terlalu banyak anggota keluarga Huan, jadi mereka tidak bisa dipanggil kembali dalam waktu singkat. Leluhur keluarga Huan cemas, jadi dia mengirim sejumlah besar kultivator senior dari keluarga untuk membawa mereka kembali ke markas keluarga. Ada total 3 keluarga budidaya besar di planet 1000 ilusi. Itu adalah Qian, Huan dan Su. Di antara 3 keluarga Qian adalah yang terbesar, keluarga Huan kedua dan keluarga Su yang terakhir. Keluarga Qian memiliki total 3 kultivator di langkah kedua. Dengan kekuatan besar ini, mereka adalah penguasa planet 1000 ilusi, memegang wilayah utara dan timur. Adapun keluarga Huan, mereka memiliki total 2 kultivator di langkah kedua. Salah satu dari mereka telah mati ribuan tahun yang lalu saat pembukaan alam surgawi Guntur. Yang lainnya adalah leluhur saat ini. Dari segi kekuatan, keluarga Huan tidak lagi cukup kuat untuk menduduki peringkat kedua di planet 1000 ilusi. Namun garis keturunan keluarga mereka dapat ditelusuri kembali ke surga dari alam surga Guntur. Rumor mengatakan bahwa, sebelum alam surgawi Guntur runtuh, langit telah meninggalkan harta surgawi dan giok perlindungan keluarga di markas besar keluarga. Giok itu berisi mantra dari langit. Akibatnya, ini memungkinkan keluarga Huan untuk mempertahankan posisi mereka meskipun salah satu leluhur mereka telah pergi selama ribuan tahun. Adapun keluarga Su, sifat misterius mereka membuat 2 keluarga lainnya dalam ketakutan. Semua jenis petunjuk menunjukkan fakta bahwa keluarga Su memiliki hubungan dengan keluarga Su yang terkenal di planet Donglin. Gengsi planet Donglin terlalu besar, sehingga keluarga Su menjadi kekuatan ketiga yang layak di planet 1000 ilusi. Untungnya, keluarga Su ini benar-benar rendah dan biasanya tidak pernah berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan planet ini. Ini memungkinkan 3 kekuatan untuk hidup dalam harmoni, dan mereka jarang saling bertentangan. Pada hari ini, 1 dari 3 leluhur yang telah mencapai langkah kedua dalam keluarga Qian, seorang lelaki tua di tahap Yin Yang, meninggalkan markas keluarga Qian dan melesat ke bintang-bintang. Targetnya adalah Wang Lin. Qian Kuizi adalah salah satu dari 3 leluhur keluarga Qian. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun dan berteman dengan leluhur keluarga Huan di masa muda mereka, sehingga hubungan mereka dekat. Dia mengendarai sinar cahaya dari planet 1000 ilusi. Dia duduk di antara bintang-bintang saat dia dengan dingin melihat ke kejauhan. Dia tidak mewakili keluarga Qian dalam perjalanan ini tetapi secara pribadi membantu leluhur keluarga Huan.
Namun dia tidak membantunya secara gratis, karena dia menginginkan salah satu harta keluarga Huan. Aku hanya harus membunuh junior yang berani itu dan aku akan bisa mendapatkan harta itu. Ada terlalu banyak masalah dengan ini, Huan Kuking selalu pelit, namun kali ini dia sangat murah hati. Qian Kuizi tampak seperti usianya sekitar 40 tahun. Tidak ada satupun rambut putih di kepalanya dan dia terlihat sangat tampan. Jubah putih yang dikenakannya memberinya aura surgawi. Junior sombong ini mungkin sangat sulit ditangani. Energi pedang mengerikan yang muncul di keluarga Huan sebelumnya sangat mungkin terkait dengan junior ini. Aku tidak bisa impulsif dalam hal ini. Saat junior itu tiba, aku harus mengamati dengan cermat. Jika aku bisa bertindak, maka aku tidak keberatan membunuh dengan imbalan harta. Jika aku tidak bisa, maka tidak ada alasan untuk menaruh benih bencana untuk harta. Setelah Qian Kuizi mengambil keputusan, dia menutup matanya dan tetap tak bergerak. Beberapa hari kemudian, sinar cahaya perak datang ke planet ini seperti meteor. Duduk di sinar perak, Wang Lin dengan dingin menatap planet seribu ilusi yang memancarkan berbagai sinar terang. Dia datang dengan niat membunuh, dan siapapun yang berani memblokirnya akan menjadi musuhnya. Saat cahaya perak bergegas melintasi ruang, Qian Kuizi membuka matanya dan dengan tenang menatap Wang Lin. Wang Lin juga melihat Qian Kuizi. Pupilnya sedikit menyusut dan menjadi dingin. Dia memang punya penolong. Pendatang, berhenti. Suara Qian Kuizi pada awalnya lemah, tapi itu seperti mantra yang dengan cepat menyebar seperti sambaran petir. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat dia melihat Qian Kuizi. Kata-kata yang membawa hukum. Cahaya perak dari kompas bintang Wang Lin tampak redup dari tekanan kata-kata ini. Secara alami, dia tidak bisa melihat kultivasi orang ini dengan akal ilahi sendiri. Namun dengan perpaduan penjaga surgawi, ia dapat dengan mudah mengatakan bahwa orang ini berada di tahap yin yang. Meskipun boneka surgawi juga pada tahap yin yang, itu tidak dapat dibandingkan dengan kultivator nyata pada tahap itu. Wang Lin tahu tentang kelemahan penjaga surgawi. Namun karena memiliki mantra yang unik, itu juga tidak lemah. Mata Qian Kuizi tenang saat dia perlahan berkata, "Apakah kamu datang karena keluarga Huan?" Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit jijik. Wang Lin berdiri di kompas bintang saat dia menatap pria itu dan dengan dingin berkata, "Tepat, usia yang begitu muda dan sudah berbicara tentang memusnahkan keluarga. Apakah leluhurmu tidak mengajarimu sama sekali? Ceritakan nama leluhurmu, mungkin mereka akan menjadi kenalanku dan kamu dapat menghindari kematian." Qian Kuizi menatap Wang Lin dan dengan cermat mengamatinya. Dalam pandangannya, tidak ada yang aneh dengan anak ini. Tingkat kultivasi anak ini juga sangat rendah, bahkan di pertengahan ascenden. Saat mata Qian Kuizi jatuh pada bayangan di bawah kaki Wang Lin, matanya menyipit. Boneka tahap yin yang. Meskipun tatapan Qian Kuizi tenang, dia tersentak dalam hatinya. Keluarga macam apa yang akan begitu murah hati untuk membuat seorang kultivator yang kuat di tahap yin yang menjadi boneka untuk hadiah kepada seorang junior? Ini terlalu menakutkan. Saat Qian Kuizi menatap bayangan itu, matanya mengungkapkan jejak keserakahan. Tatapan Wang Lin dingin saat ia dengan tenang berkata, "Senior, ini adalah dendam pribadiku dan keluarga Huan. Tolong jangan terlibat." Qian Kuizi berjuang di hatinya. Di satu sisi, ia menginginkan boneka itu, tetapi di sisi lain, ia takut dengan latar belakang keluarga orang ini. Akhirnya keserakahan menang atas rasionalitasnya. Dalam pandangannya, harga boneka tahap yin yang terlalu besar. Bagaimanapun dia bertindak untuk keluarga Huan. Mengabaikan berapa lama bagi keluarga junior ini untuk mencari tahu tentang masalah ini, bahkan saat mereka mengetahuinya, dia masih bisa menyalahkan keluarga Huan. Dengan keluarga Qian dan Huan bersama, bahkan keluarga lain harus hati-hati mempertimbangkan apakah akan bertarung atau tidak. Mata Qian Kuizi menyala dan dia perlahan berkata, "Serahkan bonekamu dan orang tua ini tidak akan terlibat dalam masalahnya." Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia masih memiliki 2 sinar energi pedang Ling Tianho yang tersisa. Sebelum dia memasuki jurang, dia punya 2 sinar. Kemudian dia menggunakan 1 untuk membantu iblis kuno dan mendapatkan 2 lagi di dalam jurang dengan total 3 sinar. Bayangan di bawah kaki Wang Lin berkedip dan penjaga surgawi muncul. Sedikit niat bertarung melintas di matanya saat menatap Qian Kuizi. Wang Lin berteriak, "Bunuh!" Mata penjaga surgawi bersinar terang dan butuh 1 langkah ke depan. Pada saat yang sama kedua tangannya bergerak dan merobek beberapa retakan di ruang angkasa. Mata Qian Kuizi menyusut tetapi dia tidak bangun dan tetap duduk. Tangan kanannya membentuk segel dan dia mulai bergumam. Dia kemudian mengeluarkan rune demi rune dan segera dikelilingi oleh itu. Masing-masing rune mengeluarkan aura yang kuat, dan itu dengan cepat mendekati penjaga surgawi. Penjaga surgawi dibuat oleh Kaisar Langit Qinlin dengan tujuan meniru dewa kuno, sehingga sebagian besar kemampuannya ditampilkan dalam kekuatan tubuhnya. Pada saat ini tangan penjaga surgawi membentuk segel dan semburan cahaya keemasan muncul di tangannya. Segera, cahaya keemasan mengelilingi seluruh tubuhnya dan dia menjadi seorang pria emas. Dia mengambil langkah dan melemparkan pukulan. Pukulan ini menciptakan serangkaian ledakan sonik. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul, dan pukulan itu menyebabkan semua rune runtuh. Mata Qian Kuizi mengungkapkan cahaya aneh dan dia tersenyum. Itu bahkan boneka yang berfokus pada pemurnian tubuh. Orang tua ini pasti akan memiliki boneka ini. Setelah itu dia mengganti rune. Kali ini rune menjadi lebih kuat, terdengar seperti potongan logam yang saling memukul. Dalam sekejap, semua rune melepaskan sambaran petir. Dalam sekejap mata, rune berubah menjadi puluhan ribu kilat dan melesat menuju penjaga surgawi. Kilat ini tampaknya menarik satu sama lain dan dihubungkan bersama. Seolah-olah jaring kilat dimaksudkan untuk menerangi ruang itu sendiri saat melesat ke penjaga surgawi. Masih berdiri di kompas bintang,
mata Wang Lin berbinar. Dia mengeluarkan kereta perang membunuh dewa. Itu berubah menjadi binatang buas guntur, mengeluarkan raungan dan dengan sengit keluar. Saat deru keluar, semua puluhan ribu baut kilat berhenti. Sementara Qian Kuizi terkejut, semua petir meninggalkan rune dan berkumpul menuju binatang buas guntur sebelum dimakan. Tubuh binatang buas guntur tiba-tiba bertambah 1 kali lipat. Itu mengeluarkan sendawa penuh dan matanya dipenuhi dengan petir. Ini binatang guntur. Tiba-tiba Qian Kuizi berdiri dan ekspresinya berubah. Dia menatap binatang buas guntur dan tersentak. Itu benar, ini sebabnya kamu memiliki energi pedang yang sangat kuat dan boneka tahap yin. Itu karena kamu adalah seseorang dari aula surgawi guntur. Qian Kuizi menarik napas dari udara dingin. Dia segera menarik semua rune dan hatinya tidak lagi mengidam-idamkan boneka itu. Ekspresi Qian Kuizi pucat dan dia dengan cepat berkata, "Teman kecil, tolong maafkan aku, orang tua ini ceroboh." Itu salah paham. Dia tidak lagi memiliki sikap seorang kultivator yang kuat. Aku benar-benar mencoba merampok sesuatu dari aula surgawi guntur. Ini benar-benar, wajah Qian Kuizi dipenuhi dengan kepahitan. Dia bisa memprovokasi keluarga manapun di sistem bintang Al-Hiven, tetapi dia tidak akan berani memprovokasi aula surgawi guntur. Dia bahkan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat terkecil terhadap aula surgawi guntur. Baginya, 3 kata, aula surgawi guntur, adalah keberadaan yang tidak boleh diprovokasi. Awalnya, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mentalnya, dia tidak akan percaya begitu kuat bahwa Wang Lin adalah seseorang dari aula surgawi guntur. Pada akhirnya, apa yang membuatnya begitu percaya diri adalah binatang guntur. Hanya aula surgawi guntur yang memiliki binatang buas guntur, dan itu hampir merupakan hukum mati. Demikian juga, binatang guntur adalah simbol dari utusan kuil surgawi guntur. Qian Kuizi telah berkultivasi selama 10.000 tahun, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang tidak berasal dari kuil surga guntur dengan binatang guntur. Binatang guntur adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seseorang dari aula surgawi guntur. Ini telah menjadi kebenaran abadi di benaknya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat dia menatap Qian Kuizi dan dengan tenang berkata, "Kesalahpahaman." Qian Kuizi tersenyum pahit, tapi dia merasakan kemarahan di hatinya. Dengan kultivasinya, bahkan setelah mengetahui bahwa anak ini berasal dari aula surgawi guntur, dia tidak akan berbicara seperti ini. Biasanya, dia hanya berbicara seperti ini saat dia menghadapi seseorang yang berada di langkah kedua juga. Namun saat ini dia adalah yang pertama memprovokasi pihak lain, dan dia telah mencoba mencuri dari seseorang dari aula surgawi guntur. Dalam benaknya, anak ini pasti memiliki status di aula surgawi guntur, atau mereka tidak akan mengatur boneka tahap yin untuk melindunginya. Setelah ragu sejenak, Qian Kuizi tersenyum masam. "Teman kecil, aku tidak bisa membantumu melawan keluarga Huan karena kita di planet yang sama. Juga, karena kamu berasal dari aula surgawi guntur, kamu tidak akan memerlukan bantuanku. Tapi teman kecil, keluarga Qianku tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini dan akan memutuskan semua koneksi dengan keluarga Huan. Aku ingin giok langit." Wang Lin dengan tenang menatap Qian Kuizi. Qian Kuizi kaget dan berkata, "Aula surgawi gunturmu masih kurang memiliki giok langit? Ya, aku akan memberikannya padamu." Dia dengan getir tersenyum di dalam hatinya dan berpikir bahwa ini adalah hukumannya karena tamak. Orang-orang dari aula surgawi guntur tidak boleh dipancing. Mengabaikan fakta bahwa masing-masing dari mereka memiliki mantra penyelamat jiwa, bahkan jika dia memang membunuh orang ini, tidak akan ada satu tempat di seluruh sistem bintang Al-Hiven untuk keluarga Qiannya ada. Jika orang ini menginginkan giok langit, aku yakin dia menginginkan jumlah yang sangat besar. Dia tidak merinci berapa banyak, jadi dia pasti ingin aku memutuskan sendiri. Qian Kuizi menggertakkan giginya dan mengeluarkan tas berisi. Hatinya berdarah saat ia melemparkan tas ke Wang Lin sebelum berbalik dan terbang kembali ke planet 1000 ilusi. Ekspresinya sangat suram saat ia melangkah ke planet 1000 ilusi. Saat dia memasuki planet ini, akal ilahinya menyebar, mengelilingi seluruh wilayah keluarga Huan, dan mengirimkan pesan akal ilahi yang suram. "Huan Wuking, kamu membuatku memprovokasi seseorang dari kuil surgawi guntur. Aku akan mengingat ini. Setelah keluargamu musnah, aku pasti akan membalasmu melalui keturunanmu." Leluhur keluarga Huan mengerutkan kening di dalam rumah leluhur keluarga Huan, dan mengirimkan pesan ilahi. Dia bukan dari aula surgawi guntur, dia datang dari sistem bintang aliansi seperti putri angkatku. Omong kosong. Akal ilahimu juga ada di sana, tidakkah kamu melihat binatang guntur itu? Guntur hanya ada di alam surgawi guntur dan merupakan simbol para utusan aula surgawi guntur. Qian Kuizi sangat marah. "Huan Wuking, semuanya sudah sampai pada titik ini dan kamu masih mencoba untuk menyembunyikan itu. Aku akan mengingat ini."